Ya, kembali di Dialog Landstalk pemirsa, kembali bersama dua narasumber kita. Kalau tadi Pak Didi sudah mendengar juga yang disampaikan Pak Indra soal sertifikasi itu tadi. Kebanyakan guru-guru kita belum memenuhi syarat-syarat dari harus yang dipenuhi oleh sertifikasi sebagai guru seperti itu. Nah, pendapat Anda daripada ini juga menambahkan lagi jumlah guru yang banyak, bagaimana kalau dengan fokus untuk memperbaiki kualitas guru dengan sertifikasi Saya itu? setuju. Cuman jangan sampai nanti bicaranya bahwa uang ini mubazir pada guru-guru yang sertifikasi. Pak Indra sudah mengatakan ada tiga provinsi yang sudah makmur gurunya. Betul. Di mana saja, Pak? DKI, Kaltim misalkan, ya Kepri misalkan. Betul. DKI 30 juta, betul itu. Ada. Tapi kan dari 34 provinsi kan cuma 3. Yang lainnya kalau dia dapat 4 juta, sertifikasi 3 juta, ya cuma 7 juta. Dan yang sudah sertifikasi baru 1,4. Dan di sini letaknya pemerintah juga abai. Harusnya kan diselesaikan dong. Tahun 2015 dikasih waktu 10 tahun. Kenapa tidak disertifikasi? Kemana? Sampai-sampai uang dikembalikan. Hanya karena kelebihan. Padahal masih banyak guru yang belum disertifikasi. Ini kan persoalan. Untuk meningkatkan mutu, oke, kita setuju. Pertanyaannya, apakah selama ini Kemendikbud melakukan peningkatan mutu itu setelah guru-guru itu dipindahkan ke kabupaten dan provinsi? 10 tahun setelah reformasi itu tidak pernah dengar lagi ada guru itu yang dilatih meningkat. Hanya dilatih tentang kurikulum 13, bulak-balik kurikulum 13, bulak-balik kurikulum 13. Tapi kalau kompetensi yang lainnya belum pernah saya dengar. Saya ini kan guru, mengalami sekali. Kalau zaman dulu kita waktu masih muda jadi guru, ada namanya BPG, itu dilatih di sana tentang kompetensinya, tentang materinya, tentang cara mengajar. Sekarang guru setelah dikembalikan ke dibiarkan. Kapan? Jadi kalau dicerita uang ini banyak keluar, janganlah cuman gara-gara seperti ini lalu mengatakan bahwa terlalu banyak uang itu. Jadi kalau bisa diprioritaskan, Pak Didi, mana yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu? Segera melakukan sertifikasi kepada guru-guru yang memang sudah juga dikirim ke daerah seperti itu, atau memang ada penambahan guru-guru yang sekarang ini CPNS, atau segera untuk mengangkat guru-guru honorer? Betul. Tadi itu kan Pak Indra sudah mengatakan 3 juta guru. Wow, kita tuh mewah. 1:12. Betul. Tapi harus dilihat dong. Kalau Singapura, guru A sampai guru Z sama kualitasnya. Tapi kalau kita, yang satu guru PNS, yang satu guru depan, yang satu guru GTT, yang satu guru honorer, yang satu guru K2, yang satu guru tak terdengar. Dari sekian ini banyak kategori. Ini kan jadi persoalan. Betul. Tadi bilang yang satu dapatnya 30 juta. Mohon maaf, guru honorernya K2-nya 300.000. Kan sangat jauh. Dan ini bayangin saja, guru negerinya berapa yang di luar itu honorer, belum juga guru swasta. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang memang apa istilahnya, muter-muter. Percaya atau tidak, kondisi ini tidak kondusif di sekolah. Akan tidak kondusif di sekolah kan. Kalau satu guru dibayar 30 juta, yang lain 300.000, bisa bayangkan nggak kan gitu loh. Gitu. Kalau Anda berdua reporter, satunya dibayar 60 juta, satunya dibayar 300.000. Dengan ketentuan sama, dengan tanggung jawab sama. Bayangin, di Jakarta lagi. Mana kemarin pada cerita guru honorer, bikin meme. PNS dapat THR, dapat tunjangan, honorer ngeces, ndebleng. Artinya melihat saja. Dan sekarang ini kami guru PNS kadang-kadang urunan. Ya sudah, dari kami untuk THR-nya, untuk itunya dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan kita semua. Saya kembali ke Pak Indra dulu, Pak Didi. Ini kalau melihat dari apa yang terjadi di lapangan, yang terjadi dengan teman-teman Pak Didi juga, ini kalau kita lihat kan memang Pak Indra, ini terjadi kesenjangan juga. Ini yang mungkin akhirnya pemerintah berharap dengan peraturan baru ini akan lebih baik. Tapi kalau kesenjangan ini apakah memang perencanaan yang tidak baik atau seperti apa sehingga akhirnya kesenjangan begitu besar antara, dan juga kalau kita tadi membandingkan antara Indonesia dan Singapura, kalau memang Singapura standar gurunya sama, kita tidak bisa menyamakan itu karena memang pada dasarnya guru-guru di Indonesia saat ini juga dibilang kategorinya tadi banyak sekali seperti itu. Tata kelola SDM guru kita pun
sangat semrawut. Karena apa? Tadi kan Pak Didi mengatakan harusnya Kemdikbud memberikan pelatihan. Problematikanya adalah Kemdikbud itu nggak punya guru. Bayangkan, Kemdikbud, kementerian dipercayai untuk menjalankan pendidikan, mereka tidak punya guru, satu aja nggak punya. Sekolah nggak punya. Sekolah nggak punya, murid nggak punya. Yang punya siapa? Menurut undang-undang kita, Kemenak itu malah punya. Tapi di daerah ini juga guru itu dimiliki oleh Pemda. SMA, SMK di bawah provinsi, SD, SMP, TK itu di bawah kota kabupaten. Bisa kita lihat kan bagaimana kacaunya tiap daerah bisa punya aturan sendiri. Ya itu tadi kenapa bisa di sini 30 juta, di sana bisa ini. Dan ini kalau kita melihat tahun ini kan ada pergantian antara tadinya SMA SMK dipegang oleh kota kabupaten, sekarang dipegang oleh provinsi. Sekarang itu di beberapa kota banyak guru SMA SMK yang pindah menjadi guru SD atau SMP. Kenapa demikian? Satu, dia tahu kalau pindah ke provinsi nggak dapat tunjangan lagi karena provinsinya kebetulan APBD-nya kecil. Jadi tunjangannya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya tinggal di kota. Kalau sekarang di provinsi bisa jadi nanti ditempatkan di daerah-daerah yang terpencil. Nggak mau. Jadi mendingan saya tetap di kota. Saya ngajar SD nggak apa-apa. Semua saya tetap terima sesuai dengan karena saya PNS, saya punya sertifikasi, saya tinggal di sini udah. Nah ini kan artinya untuk individu gurunya terpenuhi ininya, tapi untuk bangsa kita jadinya kan tidak akan orang yang di provinsi kan kekurangan guru jadi. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa memang salah satu masalah juga yang terjadi adalah kalau kesenjangan ini terkait juga dengan pemerintah daerah dong pastinya. Sangat. Dan di sini harusnya sebenarnya peran dari pemerintah daerah terkait dengan pemerataan standarisasi juga guru ataupun juga gaji guru dan juga pengangkatan guru ini juga turut berperan aktif sebenarnya. Harusnya begitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi, saya udah berbicara di berita beberapa kali, kalau kita lihat dari neraca pendidikan daerah, NPD itu datanya banyak sekali daerah itu yang hanya menganggarkan kurang dari 0,4% untuk pendidikan. Padahal amanat undang-undang dasar itu 20%. Ini mereka berani loh 0,4% di bawah itu. Dan apakah juga tadi kalau Pak Indra mengatakan kesemrawutannya itu juga karena tadi guru sebenarnya juga akhirnya bisa memilih. Seperti tadi sudah dari SMK dia bisa saja pindah menjadi guru SD karena pertimbangan kesejahteraan seperti itu. Oh iya. Apakah itu tidak ada yang bisa mengatur itu juga supaya guru-guru ini juga mereka tidak hanya memilih tapi memang berdasarkan penunjukan karena memang kebutuhan dari sebuah daerah terhadap pendidikan. Kalau saya melihatnya memang harus ada satu konsolidasi, ada koordinasi, harus punya grand design. Nanti kan ditanya, kita itu nggak punya grand design pendidikan, kita tuh nggak punya blueprint perencanaan itu. Anak-anak kita mau dibentuk-bentuknya seperti apa selama berapa tahun, caranya gimana, nggak punya. Dan pengajarnya juga harus seperti apa? Ya kan bagian dari itu untuk bisa menciptakan anak yang seperti ini kita butuh guru-guru yang seperti ini. Nah, guru-guru kita katakanlah belum. Nah, untuk menjadikan guru yang seperti itu butuh berapa lama nih? Trainingnya seperti apa? Di daerah itu, Mbak, masih banyak guru yang spesialis pelatihan. Seperti apa itu? Jadi kerjanya ikut pelatihan aja, mau pelatihannya apapun. Kalau ada pelatihan dia yang berangkat. Waktu di kelasnya kurang, tapi di pelatihannya lebih banyak begitu ya Pak Didi ya? Oke. Spesialis. Spesialis. Nah, pelatihan ikut terus, tapi ternyata kebutuhan untuk mengajar atau hasil yang didapat juga. Dan pelatihannya juga bukan pelatihan kadang-kadang bukan pelatihan yang berhubungan dengan tidak untuk meningkatkan kompetensi. Iya, tapi pelatihan yang lain, misalkan tentang sosialisasi KB, misalnya kan, boleh juga kan ikut. Selama bentuk program pendidikan kita masih berbasis proyek, artinya hanya bagaimana menyerap anggaran akan begini terus. Kita tidak punya KPI yang berbasis kinerja, hasil. Itu tidak sampai sekarang masih belum dibuat. Jadi sayangnya Pak Jokowi dan tim ini memang sudah bagus punya bicara revolusi mental kan gitu. Tapi kan belum ada bentuknya yang seperti apa sih begitu. Gimana caranya kan gitu. Nah, itu yang
yang mungkin kita bersama-sama harus duduk bersama, kan kita gotong royong, musyawarah kan kita duduk bareng para orang-orang pintar di Indonesia, ayo kita formulasikan bersama ini pendidikan, karena pendidikan itu penting sekali, ya kan? Kita mau bicara negara kita kaya raya tapi SDM kita nggak mumpuni, ya pasti kita akan dikerjain sama orang asing terus. Kan, pasti kalah ya. Baik. Pak Didi nanti akan bisa menambahkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lansa, kami segera kembali usai jeda.